Allahu Akbar. Wanita ini menangis histeris saat melihat suaminya yang sudah tidak bernyawa. Suryanto, 57 tahun warga Medan Marelan, Medan, Sumatera Utara ini tewas akibat terlindas sebuah truk pengangkut pupuk. Korban yang menaiki sepeda motor melintas perlahan di jalan berlubang dari arah Deli Serdang menuju kota Medan. Tiba-tiba sebuah truk pupuk melintas kencang dan menabrak korban dari belakang. Korban dan motornya pun terlindas. Kereta di depan, mobil truk ngilang lubang, nggak ngerem sedikit, depannya ada mobil hitam. Udah ditabrak dari belakang, keretanya jatuh, dorong terus, dia nyangkut di bawah, kepalanya tuh. Korbannya ada berapa orang? Satu, hampir dua lah. Satu lagi tuh becak agak di pinggir sini dia jatuh. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Pringadi Medan. Sementara sopir truk dan kernetnya dibawa ke Mapolsek Medan Labuhan untuk dimintai keterangan. Halo, selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Bersama saya Anissa Dasuki. Pemirsa, gagal menyalip truk tronton bermuatan alat berat, seorang pengendara motor tewas mengenaskan terlindas truk. Risma, seorang tenaga kesehatan RSUD Kabupaten Banyumas, tergeletak usai terlindas truk bermuatan alat berat. Peristiwa yang terjadi di Jalan Raya Rawalo, Pati Keraja ini berawal dari korban yang hendak menyalip truk. Naasnya korban bertabrakan dengan pengendara sepeda motor dari arah berlawanan. Akibatnya Risma terjatuh dan terlindas truk yang disalipnya. Sementara pengendara lainnya terjatuh dengan luka-luka di tubuhnya. Polisi yang mendatangi lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab kecelakaan. Sementara sopir truk tronton dan korban selamat diperiksa sebagai saksi. Pulang hajatan, mobil yang ditumpangi 9 orang dari satu keluarga masuk jurang sedalam 30 meter di Karangasem, Bali. 1 penumpang meninggal dunia, 8 lainnya terluka. Mobil minibus terperosok ke dalam jurang di Desa Bubuk, Karangasem, Bali. Mobil membawa 9 penumpang. Mereka adalah satu keluarga yang hendak pulang usai hajatan. Remblong dituding menjadi penyebab mobil tak terkendali hingga terjun ke jurang. Akibatnya, 1 penumpang meninggal dunia. Remnya blong, kemudian terperosok ke jurang kurang lebih 30 meter. Kemudian untuk target semuanya sudah terevakuasi dan dibawa menuju rumah sakit daerah Karangasem. Untuk kondisi target ada yang 2 luka cukup parah, kemudian ada yang lainnya cuma lecet-lecet, kemudian langsung dibawa menuju ke rumah sakit. Selain 1 penumpang tewas, 1 penumpang lain luka berat. Sementara 7 lainnya luka ringan. Pemirsa, ratusan siswa di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara rela menantang maut menyeberangi jembatan yang hampir roboh diterjang banjir. Warga sangat berharap jembatan ini segera diperbaiki sebelum adanya korban jiwa. Para siswa ini berasal dari desa Orahili, Kecamatan Nomohalu Esiwa. Mereka terpaksa menerjang maut demi mengenyam pendidikan ke lokasi sekolahnya di Desa Mazingo, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Jembatan gantung ini putus akibat dihantam derasnya arus banjir yang meluap pada hari Rabu kemarin. Para siswa terpaksa melalui jembatan ini karena tidak ada akses alternatif lain.
Warga sangat berharap jembatan ini segera diperbaiki sebelum adanya korban jiwa. Selain digaungkan siswa, jembatan ini merupakan penghubung yang juga biasa dilalui warga untuk beraktivitas. Menghimbau masyarakat untuk membaguskan sementara jembatan ini karena mengingat anak-anak sekolah sebagian besar melewati jembatan ini, dan untuk lebih kita waspadai ke depan supaya tidak ada korban jiwa di sungai ini. Hingga kini jembatan gantung sungai yang hampir terputus ini masih belum mendapatkan perhatian oleh pemerintah setempat. Untuk mengetahui seberapa besar perhatian pemerintah setempat jika memang harus banyak siswa-siswi ini menantang maut setiap ingin ke sekolah, kami telah terhubung dengan Amizaro Waruwu, Bupati Nias Utara. Selamat malam Pak Amizaro. Selamat malam. Baik Pak Amizaro, ini jembatan di Desa Orahili ini yang menyebabkan siswa-siswi yang mau ke sekolah ini harus menantang maut dengan jembatan yang sudah hampir putus. Ini kapan Pak terjadi atau rusaknya? Baik, terima kasih Ibu Ani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yahoo. Pada kesempatan ini dapat kami jelaskan, jembatan ini dibangun pada tahun 2019 yang lalu, 2 tahun yang lalu. Lalu kondisi ambruknya ini 1 minggu yang lalu. Lalu kejadiannya ini sebenarnya pada tanggal 15 Agustus 2021, 1 bulan setengah yang lalu, sebenarnya sudah terjadi bencana banjir di Kabupaten Nias Utara. Dan disusul lagi minggu yang lalu. Sehingga akhirnya jembatan ini ambruk. Baik, ini dari informasi yang kami terima Pak, ini banyak sekali anak-anak SMP yang harus meniti seutas tali untuk bisa ke sekolah. Sementara arus sungai di bawahnya itu masih sangat deras sekali Pak. Ya, benar sekali Ibu. Memang kondisi jembatan ini adalah merupakan akses utama menghubungkan desa malah kecamatan. Dan ini satu-satunya jalan yang tidak punya alternatif yang lain. Dan ini dilalui oleh ratusan orang setiap hari. Iya, buat ganjil. Baik, silakan Pak dilanjutkan. Ya. Ini dilalui oleh 500-an orang setiap hari dilalui, anak sekolah SD, SMP, SMA, dan semua masyarakat. Memang jalan utama mereka ini. Kalau memang jalan utama, kenapa tidak segera diperbaiki Pak, jika memang sudah 1 pekan ternyata rusaknya? Ya begini Ibu, ini kan dulu ini dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Dan tentunya kita dari pemerintah daerah juga akan kerjasama. Berarti kita pemerintah daerah pasif dong ya Pak, melihat penderitaan siswa-siswi adik-adik ini harus menantang maut seperti ini, menunggu dari pusat? Oh, tidak Ibu, kita terus berupaya, ya termasuk juga kita sudah koordinasi dengan pihak Balai, ya Kementerian PUPR, Balai Provinsi Sumatera Utara, dan hari ini sudah mulai diperbaiki dengan memasang bambu sehingga sudah bisa dilalui walaupun tidak seutuhnya bagus begitu Ibu. Baik, jadi dibuat jembatan darurat ya Pak ya? Iya Ibu. Baik, untuk jembatan darurat ini jika memang saat ini kan curah hujan di wilayah Sumatera lagi tinggi-tingginya ya Pak ya. Jika memang diterjang banjir lagi, tidakkah dikhawatirkan akan rusak lagi Pak? Memang kondisinya akan dikhawatirkan kalau terjadi banjir besar lagi. Tetapi sesuai koordinasi kita dengan Balai, bahwa ini segera akan diturunkan tim. Hari ini sudah turun tim dari Balai, besok juga mulai pengukuran dan akan dilakukan tindakan. Namanya iPhone gitu. Iya, Pak silakan Pak dilanjutkan. Kami mohon maaf ada suara atau audio yang masuk, mungkin kesalahan teknis kami. Silakan dilanjutkan Pak. Ya, kita sudah koordinasi dan hari ini sudah turun tim dari Balai. Besok juga akan diteruskan dengan pengukuran dan seterusnya akan ada tindakan untuk perbaikan jembatan dimaksud. Kita berharap bahwa kondisi ini segera diperbaiki. Dan inilah kondisi Kabupaten Nias Utara. Karena Nias Utara ini kan daerah tertinggal. Malah jembatan seperti ini kita mengusulkan 5 lagi di 2022. Terlebih ini pada kesempatan ini saya sampaikan. Pada tanggal 15 Agustus kemarin, ya 1 bulan yang lalu,
Ini terjadi bencana di Kabupaten Utara. Dan hal ini kita sudah banyak meminta bantu di provinsi dan juga di pusat. Kita berharaplah ada perhatian khusus di daerah tertinggal. Baik, untuk langkah awal yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten adalah membuat jembatan darurat atau jembatan bambu ya Pak ya? Ya. Baik, sejauh ini siswa-siswi ini harus tetap tidak seaman jembatan gantung yang rusak ini. Apakah ada pengawasan Pak? Karena ini memang anak-anak, ini adik-adik yang menyeberang di sini Pak. Kita sudah koordinasi baik pemerintahan desa dan begitu juga kecamatan untuk tetap menjaga ya lintasan anak sekolah pada saat melewati jembatan sembari menunggu diperbaiki yang lebih bagus. Baik, kapan kira-kira akan diperbaiki yang lebih bagus Pak? Sesuai koordinasi kita dengan balai, maka mungkin minggu depan mereka sudah ada action di lapangan untuk perbaikan. Baik, minggu depan akan segera diperbaiki. Terima kasih Pak Amizaro Waru, Bupati Nias Utara telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam Pak. Pemirsa, 5 unit rumah hangus terbakar diduga akibat kebocoran tabung gas. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam. Diduga akibat kebocoran tabung gas, 5 unit rumah warga di Jalan Samura, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara hangus terbakar. Mengetahui adanya kebakaran, warga sekitar langsung berdatangan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran datang. Sekitar 5 unit. 5 unit. Pak, ada kontrakan tadi, Pak ya? Diperkirakan 1 rumah. Iya. Diperkirakan kerugian ada berapa Pak? Mungkin kisaran ratusan juta, tapi mungkin masih dalam penyelidikan atau perhitungan lah. Kerugian akibat kebakaran yang menghanguskan 4 rumah semi permanen dan 1 rumah beton ini ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Pemirsa, aksi polisi menilang pengendara mobil hanya karena membawa sepeda di dalam kabin. Ini viral. Pemirsa, inilah video amatir saat pengendara mobil minibus terkena sanksi tilang saat melintas di Jalan Perimeter, Tangerang, Banten. Pengendara ini ditilang karena membawa sepeda di dalam kabin mobil. Polisi menilai hal ini membahayakan sehingga beresiko menimbulkan kecelakaan. Namun ternyata polisi keliru menerapkan pasal yang saat menilang. Pasal yang diterapkan berlaku untuk angkutan umum. Sementara pengendara ini mengemudikan mobil pribadi berplat hitam dengan jumlah penumpang hanya 2 orang. Berikut sepeda di dalam kabin. Saya bawa sepeda nih. Hari ini saya bawa sepeda, lagi mau perbaikan. Iya, bawa sepeda. Pemirsa, bola panas dugaan penipuan seleksi CPNS yang melibatkan anak artis Nia Daniati terus bergulir. Kami akan hadirkan informasinya secara komprehensif usai jeda.